Ada sesuatu yang sangat tragis tentang kehidupan modern. Orang-orang cerdas, dengan potensi luar biasa, tersesat dalam rutinitas kacau, menjalani hidup secara otomatis. Mereka bangun tidur dalam keadaan lelah, menghabiskan hari dengan cemas, dan tertidur dengan perasaan bahwa tak ada yang berubah, seolah-olah mereka tenggelam perlahan, tapi tersenyum untuk menyembunyikannya. Marcus Aurelius, kaisar filsuf Roma, mengalami hal serupa, memimpin kekaisaran, menghadapi perang, dan tragedi pribadi, semua sambil berusaha menjaga pikirannya tetap teratur. Ia menulis dalam jurnalnya, buku yang kini kita kenal sebagai Meditasi, sebuah pengingat abadi. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Namun, apa yang terjadi pada mereka yang mengabaikan nasihat ini? Mereka akhirnya terjebak dalam siklus kekacauan mental dan emosional. Orang-orang yang memimpikan hidup seimbang justru diperbudak oleh gangguan-gangguan mereka sendiri. Dan, di sisi lain, mereka yang belajar menerapkan prinsip-prinsip Marcus Aurelius berhasil mengatur tidak hanya waktu, tetapi juga jiwa mereka. Itulah mengapa jika Anda menonton video ini hingga selesai, Anda akan menemukan 12 tips jitu yang terinspirasi oleh Marcus Aurelius untuk secara otomatis mengatur hidup Anda tanpa perlu bergantung pada motivasi sesaat. Namun perlu diingat, beberapa ajaran ini akan menantang Anda dan mungkin mengubah sepenuhnya cara Anda memandang rutinitas, keinginan, dan bahkan makna hidup Anda. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan pikiran, bukan dunia. Frasa ini, sesederhana kelihatannya, membawa fondasi semua kebijaksanaan Stoa. Ia memahami bahwa kekacauan eksternal tidak dapat dihindari, tetapi kekacauan internal adalah pilihan. Dan inilah pelajaran besar pertama bagi siapapun yang ingin mengatur hidupnya sendiri. Sebelum mencoba merapikan kamar, pekerjaan, hubungan, atau rutinitas Anda perlu mengatur pikiran Anda. Karena pikiran adalah titik awal dari segala sesuatu di sekitar kita. Pikirkan berapa banyak kali Anda merasa benar-benar kewalahan, bahkan tanpa melakukan sesuatu yang nyata. Anda bangun, meraih ponsel, dan langsung dibombardir oleh berita, pesan, tuntutan, dan perbandingan. Bahkan sebelum minum kopi, kepala Anda sudah penuh dengan pikiran-pikiran yang bukan milik Anda. Saat itulah kurangnya kendali dimulai. Marcus Aurelius menulis dalam jurnalnya setiap hari sebagai cara untuk menjernihkan pikirannya. Ia tahu bahwa jika ia tidak membawa ketertiban pada pikirannya, kekaisaran yang ia pimpin akan menjadi cerminan dari kebingungan batinnya sendiri. Dan bukankah itu persis seperti yang terjadi pada banyak orang hari ini? Kehidupan yang berantakan, yang sebenarnya adalah cermin dari pikiran yang berantakan. Sains modern telah membuktikan apa yang sudah diketahui para filsuf kuno. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 85% dari hal-hal yang ditakuti orang tidak pernah terwujud. Ini berarti bahwa sebagian besar kecemasan dan stres yang menguras orang berasal dari skenario yang hanya ada di dalam kepala mereka. Seolah-olah pikiran menciptakan monster yang kemudian harus dikalahkan sendiri. Dan saat mencoba memadamkan api imajiner ini, seseorang tersesat dalam tugas-tugas kecil sehari-hari tanpa menyadari bahwa mereka menghabiskan terlalu banyak energi untuk apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Marcus Aurelius menghadapi perang, pengkhianatan, dan epidemi. Ia bisa saja menjadi gila karena beban kekaisaran di pundaknya, tetapi ia memilih jalan ketenangan. Ia mengulang-ulang pada dirinya sendiri, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Frasa ini bukan hanya filosofi, itu adalah strategi praktis. Daripada mencoba mengendalikan hasil, ia fokus pada pengendalian reaksi.
Dan ini adalah salah satu rahasia paling ampuh bagi siapapun yang menginginkan hidup yang terorganisir secara otomatis. Ketika Anda menguasai reaksi Anda tidak membuang waktu dan energi melawan apa yang di luar kendali Anda. Saat ini, pelajaran ini lebih relevan dari sebelumnya. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan dan menghabiskan berminggu-minggu merenungkan apa yang terjadi, menyalahkan ekonomi, bos mereka, atau nasib buruk. Orang ini terjerumus ke dalam kekacauan mental dan emosional. Sekarang, pikirkan tentang orang lain yang mengalami situasi yang sama, tetapi memutuskan untuk menggunakan waktu luang mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru, memperkuat koneksi, dan lebih mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Keduanya mengalami peristiwa yang sama, tetapi hanya satu yang memahami apa yang Marcus Aurelius coba ajarkan. Perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan ini berlaku juga untuk hal-hal kecil. Perubahan sederhana dalam pikiran saat bangun tidur dapat mengubah hari Anda. Daripada meraih ponsel Anda dan mulai bereaksi terhadap dunia, luangkan 1 menit untuk keheningan. Bernapaslah, rasakan tubuh Anda, perhatikan lingkungan sekitar Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ada dalam kendali saya hari ini? Pertanyaan yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah salah satu alat pengorganisasian mental paling ampuh yang ada. Karena ia menghilangkan kebingungan dan membantu Anda melihat apa yang esensial. Kebanyakan orang tidak hidup di masa kini. Mereka selalu terjebak antara apa yang terjadi kemarin dan apa yang mungkin salah besok. Marcus Aurelius menyebut ini sebagai pemborosan hidup. Ia mengatakan bahwa kita seharusnya tidak hidup seolah-olah kita akan hidup selamanya, karena waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Ketika Anda membawa pikiran Anda ke masa kini, Anda secara otomatis mengatur prioritas Anda. Anda berhenti mengejar segalanya dan mulai berjalan ke arah yang benar. Contoh bagus dari hal ini adalah bagaimana Keanu Reeves menjalani hidupnya. Meskipun menjadi salah satu tokoh perfilman paling dikenal, ia menjalani rutinitas sederhana, jauh dari skandal, dan selalu menjaga ketenangan dalam menghadapi masalah. Ia telah melalui tragedi pribadi yang mendalam, tetapi belajar bereaksi dengan keseimbangan dan rasa syukur. Ini adalah cerminan langsung dari apa yang dianjurkan oleh kaum Stoa, ketenangan sebagai bentuk kebijaksanaan tertinggi. Mengatur pikiran tidak berarti menghilangkan pikiran buruk atau berpura-pura tidak ada yang memengaruhi Anda. Itu berarti belajar mengamati apa yang terjadi dalam diri Anda tanpa membiarkannya mendominasi Anda. Marcus Aurelius membandingkan pikiran dengan benteng. Ia mengatakan bahwa tidak ada musuh yang dapat menyerbu pikiran yang tetap damai. Ketika Anda memahami ini, Anda mulai menyadari bahwa kekacauan eksternal, kamar yang berantakan, tagihan yang menunggak, janji yang tidak terpenuhi, hanyalah cerminan dari kekacauan internal. Oleh karena itu, sebelum mencoba meletakkan segalanya pada tempatnya, mulailah dengan menempatkan setiap pikiran pada tempatnya yang tepat. Pertanyakan apa yang benar-benar penting, apa yang bisa Anda kendalikan, dan apa yang perlu dilepaskan. Jadikan proses ini praktik harian, bukan upaya terisolasi. Dan berangsur-angsur, Anda akan melihat sesuatu yang menarik. Hidup mulai menata dirinya sendiri, karena ketika pikiran menemukan keseimbangan, segala sesuatu yang lain akan mengikutinya. Marcus Aurelius percaya bahwa kesederhanaan adalah jalan paling langsung menuju kebijaksanaan. Ia berkata, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak nyata, jangan katakan. Frasa ini, sesingkat kelihatannya, adalah pengingat kuat bahwa hidup menjadi rumit ketika kita sendiri yang membuatnya rumit. Orang sering mencari formula untuk mengatur rutinitas mereka,
tetapi lupa menghilangkan apa yang benar-benar menyebabkan kekacauan, berlebihan, kelebihan komitmen, gangguan, pikiran, dan harapan. Kita hidup di dunia di mana kuantitas telah menggantikan kualitas. Kita ingin melakukan segalanya, berada di mana-mana, menanggapi semua orang, menyenangkan semua orang. Tetapi pada akhirnya, pikiran lelah dan hati kosong. Marcus Aurelius melihat ini terjadi di Roma, bahkan di tengah kemewahan dan kekuasaan. Ia memahami bahwa semakin banyak yang dikumpulkan, semakin seseorang kehilangan pandangan akan hal-hal esensial. Oleh karena itu, tulisannya berpusat pada ide sederhana. Barang siapa hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Dan keselarasan tidak berjalan dengan berlebihan. Kebanyakan orang percaya bahwa mengatur hidup berarti menambahkan lebih banyak hal ke dalam rutinitas mereka, padahal sebenarnya justru sebaliknya. Ini tentang menghilangkan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda. Ini seperti membersihkan rumah yang telah dipenuhi, benda-benda tak berguna yang menumpuk seiring waktu. Pada awalnya, mungkin terasa sulit untuk melepaskan, tetapi setiap hal yang Anda singkirkan mengembalikan ruang, keringanan, dan kejelasan. Dan hal yang sama terjadi di dalam pikiran. Banyak orang menghabiskan hari-hari mereka dengan mengatakan ya pada segalanya dan semua orang. Mereka menerima undangan yang tidak mereka inginkan, menghadiri rapat yang tidak mereka butuhkan, mempertahankan hubungan yang tidak lagi masuk akal. Mereka melakukan ini karena takut mengecewakan, terlihat egois, atau kehilangan sesuatu. Tetapi apa yang sebenarnya mereka hilangkan adalah kedamaian mereka sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa siapapun yang mencoba menyenangkan semua orang akan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ia percaya bahwa hidup sederhana adalah tindakan keberanian. Karena itu membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak sejalan dengan yang esensial. Bayangkan seseorang yang selalu sibuk tetapi tidak pernah membuat kemajuan. Bangun pagi, tidur larut malam, tetapi merasa tidak ada yang berubah. Ini seperti berlari di treadmill, banyak usaha tanpa kemajuan. Ini terjadi karena fokusnya pada gerakan, bukan arah. Menyederhanakan adalah memilih arah. Ini tentang memiliki kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Steve Jobs memahami ini ketika ia memutuskan untuk mengenakan pakaian yang sama setiap hari. Bagi banyak orang, ini tampak aneh, tetapi ada kebijaksanaan di balik pilihan itu. Ia menghilangkan keputusan yang tidak perlu untuk menghemat energi mental demi hal-hal yang benar-benar penting. Itu adalah contoh modern dari pikiran Stoa yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Marcus Aurelius, jika ia hidup hari ini, mungkin akan mengatakan bahwa kelebihan pilihan dan rangsangan digital adalah racun baru bagi jiwa. Ia akan menulis tentang kebutuhan untuk menyaring, mengurangi, membungkam kebisingan eksternal untuk mendengarkan alasan sendiri. Ia akan mengatakan bahwa siapapun yang mencoba melakukan segalanya akhirnya tidak melakukan apapun dengan mendalam. Bahwa siapapun yang mencoba menjadi segalanya bagi semua orang akhirnya lupa siapa diri mereka. Dan inilah akar dari kekacauan modern, kelebihan segalanya. Untuk menerapkan kebijaksanaan ini di zaman sekarang, seseorang harus dimulai secara praktis. Saat bangun, daripada terburu-buru menyelesaikan segalanya, lihat daftar tugas Anda dan tanyakan, apa yang benar-benar perlu dilakukan hari ini? Apa yang akan mendekatkan saya pada pribadi yang saya inginkan? Dan apa yang hanya membuat saya sibuk tanpa membawa saya kemanapun? Ketika Anda belajar menyaring hal-hal, Anda mulai menyadari bahwa hidup hampir menata dirinya sendiri. Penyederhanaan adalah salah satu cara tercerdas untuk mencapai keseimbangan. Ini membebaskan ruang pikiran,
mengurangi kecemasan, dan mendorong kejernihan. Studi menunjukkan bahwa individu dengan sedikit rangsangan visual dan lebih sedikit keputusan harian mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan lebih produktif. Ini terjadi karena otak berhenti menyebar ke 1000 arah dan fokus pada satu hal pada satu waktu. Dan ketika pikiran fokus, hidup mengalir. Seringkali apa yang menghalangi orang untuk menyederhanakan adalah ketakutan akan kehilangan sesuatu. Ketakutan kehilangan kesempatan, mengecewakan seseorang, atau terlihat malas. Namun, Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tidak ada yang berharga hilang ketika seseorang memilih ketenangan. Dia biasa berkata bahwa kekayaan sejati terletak pada hidup selaras dengan alam, dan alam itu sederhana. Pohon tidak berusaha menjadi dua, laut tidak berusaha menjadi langit. Setiap hal menempati tempatnya dan memenuhi perannya. Ketika kita memahami ini, kita berhenti mencoba melakukan segalanya sekaligus dan mulai melakukan dengan baik apa yang benar-benar penting. Hidup yang teratur tidak lahir dari ketergesaan, melainkan dari kejernihan. Dan kejernihan muncul ketika ada keheningan, ketika ada ruang, ketika ada fokus. Oleh karena itu, lain kali Anda merasa rutinitas Anda memberatkan, tanyakan pada diri sendiri, apakah masalahnya adalah kurangnya waktu atau kelebihan hal-hal yang tidak bermakna. Pergeseran perspektif sederhana ini dapat sepenuhnya mengubah cara hidup Anda. Marcus Aurelius percaya bahwa menyederhanakan juga merupakan tindakan spiritual. Baginya, hidup dengan baik bukanlah tentang memiliki banyak, melainkan tentang membutuhkan sedikit. Pola pikir ini tidak menghilangkan masalah, tetapi membuat hidup lebih ringan saat menghadapinya. Kesederhanaan menciptakan ruang untuk apa yang esensial, dan yang esensial itulah yang benar-benar membawa kedamaian. Dan jika kata-kata ini beresonansi dengan Anda sejauh ini, berlanggananlah ke saluran ini dan tekan tombol suka. Tindakan sederhana ini membantu saluran ini terus berkembang dan membawa ajaran-ajaran ini kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Setiap langganan baru dan setiap suka membantu pesan ini mencapai seseorang yang mungkin perlu mendengarnya hari ini. Marcus Aurelius hidup dikelilingi oleh perang, pengkhianatan dan tragedi pribadi, namun dia tidak pernah membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Dia memahami sesuatu yang sebagian besar orang saat ini masih belum mengerti. Emosi itu seperti angin, mereka tidak dapat ditahan, tetapi dapat diarahkan. Dia biasa berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang melukai Anda. Kutipan ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam membalas, melainkan dalam tetap teguh ketika segala sesuatu di sekitar Anda mencoba menjatuhkan keseimbangan Anda. Dalam kehidupan modern, kita terus-menerus diprovokasi. Hanya satu komentar di media sosial, kritik di tempat kerja, atau pertengkaran di rumah dapat membakar pikiran. Kita hidup dengan bereaksi terhadap segalanya, seolah-olah setiap situasi kecil adalah pertempuran yang harus dimenangkan. Masalahnya adalah dengan bereaksi secara impulsif, kita kehilangan kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar milik kita, kedamaian kita. Marcus Aurelius tahu bahwa sebuah kekaisaran bisa hilang karena momen emosi yang tidak terkontrol. Itulah sebabnya dia melatih ketenangannya setiap hari. Dia mencatat dalam refleksinya bahwa orang bijak adalah orang yang tidak terganggu oleh apa yang tidak dalam kendalinya, dan ini adalah pelajaran penting bagi siapapun yang ingin mengatur kehidupan emosional mereka. Orang-orang percaya bahwa menguasai emosi berarti menekan mereka, tetapi stoikisme mengajarkan sebaliknya. Mengendalikan emosi bukanlah tentang berhenti merasa, melainkan tentang belajar untuk tidak diperbudak oleh mereka.
Kemarahan, ketakutan, iri hati, rasa bersalah, semua perasaan ini alami. Yang merusak bukanlah merasakannya, melainkan mengidentifikasi diri dengannya. Ini adalah membiarkan momen kemarahan mendefinisikan siapa Anda, atau membiarkan ketakutan melumpuhkan Anda selama bertahun-tahun. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa pikiran itu seperti benteng. Ia hanya akan diserbu jika Anda membuka gerbangnya. Dan setiap kali Anda bereaksi secara eksplosif, itulah yang Anda lakukan. Anda membuka gerbang benteng Anda dan menyerahkan kendali kepada musuh. Contoh modern dari hal ini adalah banyaknya orang yang kehilangan kesempatan karena mereka tidak tahu bagaimana menangani emosi di tempat kerja. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% pemutusan hubungan kerja berkaitan dengan masalah perilaku dan emosional, bukan kurangnya kompetensi teknis. Ini berarti bahwa hambatan profesional terbesar seseorang seringkali bukanlah pengetahuan, melainkan ketidakmampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Dunia modern menghargai mereka yang bisa tetap tenang ketika semua orang panik. Karena itulah bentuk kepemimpinan yang sejati. Bayangkan sebuah skenario sederhana. Anda sedang mengemudi, seseorang memotong jalan Anda di lalu lintas, dan dorongan awalnya adalah membunyikan klakson, berteriak, bereaksi. Tapi apa yang akan dilakukan Marcus Aurelius? Dia akan menarik napas dalam-dalam dan mengingat bahwa dia tidak memiliki kekuatan atas pengemudi lain, hanya atas reaksinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk pertengkaran keluarga, perselisihan pasangan, momen frustrasi. Jika Anda dapat mempertahankan kendali diri ketika segalanya mengundang ledakan, Anda sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Stoikisme adalah seni merespons dengan akal sehat, di mana naluri ingin mendominasi. Untuk mempraktikkan ini, ada teknik sederhana namun ampuh. Ketika Anda merasakan kemarahan, frustrasi, atau kecemasan, tunggu beberapa detik sebelum bertindak, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, apa yang berada dalam kendali saya saat ini? Pertanyaan ini yang tampak kecil adalah yang memisahkan kebijaksanaan dari impulsivitas. Marcus Aurelius mempraktikkan latihan ini terus-menerus, menulis dalam meditasinya bahwa hal-hal eksternal tidak menyentuh jiwa. Gangguan hanya datang dari dalam, dari opini yang kita berikan padanya. Refleksi ini mengajarkan bahwa bukan apa yang terjadi yang melukai Anda, melainkan makna yang Anda berikan pada apa yang terjadi. Hidup penuh dengan peristiwa tak terduga. Seseorang akan mengkritik Anda secara tidak adil, sebuah rencana akan salah, seseorang akan mengecewakan Anda. Ini tidak terhindarkan. Tetapi yang menentukan arah hidup Anda bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Ketika Anda bereaksi dengan seimbang, Anda mengubah setiap hambatan menjadi peluang untuk tumbuh. Ketika Anda bereaksi dengan emosi yang tidak terkontrol, Anda mengubah setiap masalah kecil menjadi badai. Ketenangan adalah keterampilan yang perlu dilatih setiap hari. Ia tidak muncul begitu saja. Sama seperti seorang atlet melatih tubuhnya, seorang stoik melatih pikirannya. Sebuah tantangan yang baik adalah melatih kendali diri selama 1 minggu. Selama 7 hari, pilih satu situasi harian yang biasanya mengganggu keseimbangan Anda dan gunakan itu sebagai latihan kesabaran. Itu bisa berupa kemacetan lalu lintas, keterlambatan seseorang, atau bahkan kesalahan di tempat kerja. Amati dorongan untuk bereaksi, tetapi jangan menyerah padanya. Bernapaslah, renungkan, dan bertindaklah secara sadar. Pada akhir 7 hari ini, Anda akan menyadari bahwa hidup menjadi lebih ringan, argumen berkurang, dan waktu terasa meregang lebih jauh. Karena pikiran berhenti mengeluarkan energi pada apa yang tidak dapat diubahnya. Kemampuan menguasai emosi inilah yang membedakan hidup dalam kekacauan dari hidup yang teratur.
Orang yang seimbang secara emosional lebih produktif, membuat keputusan yang lebih baik, dan hidup dengan kejernihan yang lebih besar. Dan yang paling menarik adalah bahwa keseimbangan ini menular. Ketika seseorang tetap tenang di tengah kekacauan, mereka menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini terlihat pada tokoh-tokoh seperti Denzel Washington yang menyampaikan ketenangan dan kendali bahkan dalam situasi paling intens. Sikap ini tidak alami, ini dibangun. Dan setiap orang bisa belajar mengembangkannya, menguasai emosi. Oleh karena itu, adalah salah satu pilar organisasi kehidupan yang sejati. Tidak ada gunanya memiliki jadwal yang sempurna jika hati Anda hidup dalam kekacauan. Keseimbangan emosional adalah fondasi di mana segala sesuatu yang lain bertumpu. Marcus Aurelius memahami bahwa pikiran yang damai mengubah skenario eksternal apapun, tidak peduli seberapa bergejolak. Dia menghadapi pertempuran, pengkhianatan, dan kehilangan, tetapi dia tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Dan itulah arti sejati kekuatan. Tetap damai ketika segala sesuatu di sekitar Anda memanggil keputusasaan. Marcus Aurelius percaya bahwa kekuatan sejati seseorang tidak terletak pada keadaan, melainkan pada kemampuannya untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya sendiri bahkan ketika seluruh dunia mencoba menyesatkannya. Dia biasa berkata, seseorang harus bangkit di atas keadaan dan tidak menjadi budaknya. Gagasan ini, yang mungkin tampak hanya refleksi filosofis, sebenarnya adalah panduan praktis bagi siapapun yang ingin membangun kehidupan yang solid, stabil, dan koheren. Karena hidup, pada hakikatnya adalah rangkaian ujian harian, dan apa yang menentukan hasil dari setiap ujian bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang Anda pilih untuk dilakukan dalam menghadapi apa yang terjadi. Kita hidup di era di mana segala sesuatu berubah terlalu cepat. Orang-orang mengubah pendapat mereka semudah mereka berganti pakaian. Suatu hari mereka percaya pada sesuatu, keesokan harinya mereka mengikuti tren lain. Ini adalah generasi yang mengacaukan gerakan dengan kemajuan, penampilan dengan tujuan. Marcus Aurelius hampir 2000 tahun yang lalu sudah memperingatkan tentang hal ini. Dia percaya bahwa seseorang tanpa prinsip seperti perahu yang terombang-ambing. Angin apapun membawanya menjauh dari dirinya sendiri. Dia menulis untuk dirinya sendiri dalam meditasinya. Berhentilah berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang baik. Jadilah demikian. Ungkapan ini adalah pengingat bahwa tidak ada gunanya berbicara tentang kebajikan. Seseorang harus menghayatinya, bahkan ketika itu berarti berenang melawan arus. Banyak masalah modern berasal dari kurangnya fondasi batin ini. Orang-orang yang bertindak impulsif karena mereka kekurangan nilai-nilai untuk menopang mereka. Hubungan yang hancur karena tidak ada rasa hormat atau kesetiaan. Profesional yang kehilangan arah karena mereka menukar integritas dengan persetujuan. Semua ini adalah cerminan dari kehidupan yang dipandu oleh keadaan daripada prinsip. Dan tantangan besar dalam mengatur hidup seseorang secara otomatis justru adalah membangun struktur internal yang begitu kuat sehingga bahkan di hadapan kekacauan Anda tahu siapa diri Anda dan apa yang harus Anda lakukan. Marcus Aurelius hidup di masa-masa sulit. Dia menghadapi perang, epidemi, pengkhianatan, dan kehilangan anak-anak. Sebagian besar orang biasa akan menyerah pada keputusasaan. Tetapi dia mempertahankan ketenangan, kasih sayang, dan rasa keadilannya. Dia percaya bahwa kebajikan tidak bergantung pada kondisi eksternal. Kebajikan adalah pilihan pribadi yang dibuat berulang kali setiap hari, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Inilah jenis keteguhan prinsip yang menata hidup dari dalam diri dan pada gilirannya membawa keteraturan pada segala sesuatu di luar diri. Di dunia saat ini mudah untuk mengamati bagaimana ketiadaan prinsip menghancurkan karir dan reputasi. Berapa banyak figur publik yang terpuruk
bukan karena kurangnya bakat, melainkan kurangnya konsistensi. Orang-orang yang memiliki segalanya untuk tetap berada di puncak, namun membiarkan diri didominasi oleh ego, kesombongan, dan ilusi kekuasaan. Mereka kehilangan arah karena tidak memiliki kompas moral. Ketika kesuksesan datang, ia menemukan fondasi yang tidak stabil. Dan kesuksesan yang tidak memiliki dasar kokoh pasti akan runtuh. Di sisi lain, ada mereka yang tetap teguh, bahkan di bawah tekanan luar biasa. Orang-orang yang tidak mengkhianati nilai-nilai mereka demi kenyamanan. Cristiano Ronaldo adalah contoh yang baik untuk ini. Ia dikagumi tidak hanya karena bakatnya, tetapi juga karena disiplinnya, konsistensinya, dan kepatuhannya pada standar tinggi yang ia miliki. Ia berlatih saat tidak ada yang melihat, tetap bugar bahkan di luar musim kompetisi, dan menganut prinsip-prinsip yang banyak orang tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya. Itulah stoikisme dalam tindakan. Ini berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, bukan keadaan Anda, dan ini berlaku untuk kita semua. Memiliki prinsip berarti memiliki peta internal yang membimbing Anda bahkan di tengah badai. Ketika Anda tahu apa yang benar, apa yang Anda yakini, dan apa yang tidak akan Anda kompromikan, keputusan Anda menjadi hampir otomatis. Anda berhenti membuang energi untuk dilema moral dan mulai bertindak dengan kejelasan. Jenis organisasi inilah yang disebut Marcus Aurelius sebagai penguasaan diri. Ia percaya bahwa orang yang merdeka adalah orang yang mengatur dirinya sendiri, dan siapapun yang gagal menguasai perilakunya sendiri akan selalu diperbudak oleh emosi dan keadaannya. Namun, hidup sesuai prinsip membutuhkan keberanian. Ini menuntut untuk mengatakan tidak ketika semua orang mengatakan ya. Ini menuntut untuk menepati janji bahkan ketika diam akan lebih mudah. Ini menuntut untuk memilih jalan yang benar, bahkan ketika jalan itu lebih panjang. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa keunggulan moral dicapai melalui praktik perbuatan baik yang berulang. Dan seiring waktu, tindakan-tindakan ini membentuk karakter. Ketika ini terjadi, hidup mulai menata dirinya secara alami. Karena pikiran yang disiplin menarik stabilitas, dan stabilitas itulah yang sesungguhnya dicari orang saat ini, bahkan secara tidak sadar. Menata hidup seseorang secara otomatis bukan tentang menciptakan aturan eksternal, melainkan tentang menjadi seseorang yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang tak tergoyahkan. Ketika tindakan Anda konsisten dengan nilai-nilai Anda, kekacauan pun lenyap begitu saja. Anda menjadi dapat diprediksi oleh diri sendiri, dan prediktabilitas inilah yang membawa keamanan, arah, dan kedamaian. Marcus Aurelius percaya bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berbicara indah tentang kebajikan, melainkan orang-orang yang diam-diam menjalaninya. Ia mengajarkan bahwa kebesaran sejati terletak pada berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya, ketika hidup didasarkan pada nilai-nilai dan bukan pada keadaan, Anda tidak lagi menjadi tawanan kebetulan. Dan ketika itu terjadi, hidup mulai menata dirinya seolah memiliki ritme intrinsiknya sendiri karena semuanya mulai mengalir dari dalam. Inilah tahap tertinggi organisasi pribadi. Ketika Anda tidak perlu lagi berjuang dengan hidup karena setiap pilihan yang Anda buat selaras dengan apa yang Anda yakini. Ini adalah saat upaya berubah menjadi tujuan, kekacauan menjadi kejelasan, dan waktu menjadi sekutu. Dan pada akhirnya inilah yang selalu ingin diajarkan Marcus Aurelius, bahwa hidup sesuai prinsip adalah jalan paling aman untuk menemukan keseimbangan, makna, dan kebebasan. Bagi mereka yang hidup selaras dengan nilai-nilai mereka tidak akan tersesat, bahkan ketika seluruh dunia runtuh di sekitar mereka. Marcus Aurelius percaya bahwa keteraturan sejati dimulai dari dalam diri kita.
Ketika kita belajar menguasai pikiran kita, segala sesuatu di sekitar kita selaras secara alami. Beginilah cara hidup menata dirinya sendiri hampir secara otomatis ketika pikiran menemukan keseimbangannya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, bagikanlah kepada seseorang yang istimewa, seseorang yang Anda yakini perlu mendengar ini hari ini. Terima kasih telah berada di sini, karena telah berusaha untuk berkembang dan hidup dengan kejelasan yang lebih besar. Saya menantikan kehadiran Anda di video berikutnya.